Kalau kita lihat dari sejarahnya, penguasa market pun bisa habis kalau nggak mampu beradaptasi dan bertahan dari kompetisi. Kalau teman-teman ingat Nokia, itu bener-bener raja HP pada zamannya. Service centernya banyak, toko-tokonya banyak, brandnya sangat terkenal dan jadi idaman. Saat itu udah kayak nggak bakal ada yang bisa ngejatuhin Nokia untuk urusan HP. Tetapi kalau teman-teman lihat hari ini, gimana nasib Nokia sekarang di era smartphone, hancur lebur teman-teman. Karena saat jadi penguasa market, mereka terlalu pede dengan posisinya. Terlalu meremehkan iPhone dan Android di awal-awal kemunculannya. Sampai akhirnya ya bernasib seperti sekarang. Ada lagi BlackBerry yang seolah melakukan kesalahan yang sama. Sempat sangat populer juga termasuk di Indonesia. Kalau Twitteran atau FB-an ada tulisannya From BlackBerry, rasanya udah keren banget gitu ya. Bahkan kalau teman-teman ingat, BlackBerry Messenger atau BBM-nya pun juga hype banget pada masanya. Tetapi saat jadi penguasa, mereka terlalu pede dengan keyboard fisiknya. Mereka gagal mengantisipasi popularitas touchscreen di era iPhone. BlackBerry OS juga gagal bersaing dengan Android dan iOS. Dan kalau teman-teman lihat sekarang, BlackBerry di era smartphone juga hancur teman-teman. BBM-nya pun akhirnya juga musnah ya, tergilas oleh WhatsApp. Hal yang sama juga terjadi ke Yahoo yang juga terlalu angkuh saat masih jadi penguasa search engine, merasa pede dengan produknya dan gagal melihat potensi kompetitornya. Google yang waktu itu masih di fase awal sempat ditawarkan ke Yahoo untuk dibeli $1 juta. Ditolak mentah-mentah di tahun 98 karena CEO Yahoo saat itu, Terry Semel, menganggap Google tidaklah terlalu bernilai. Di tahun 2002, Google makin meroket dan Yahoo rupanya mulai tertarik ya untuk menawar Google $3 miliar, tetapi Google minta $5 miliar dan Yahoo pun menolak. Di tahun 2020, Google udah bernilai $1 triliun dan telah menguasai market search engine di seluruh dunia sampai saat ini. Lalu Yahoo kemana? Redup. Nah sekarang roda berputar, Google yang udah 20 tahun lebih jadi raja mesin pencari sedang mengalami tantangan yang paling besar dan paling berat dari kompetitornya. Popularitas AI dan perubahan habit pengguna internet dalam mencari dan mengkonsumsi informasi bisa menjadi awal dimulainya mimpi buruk Google, sekaligus menjadi momen yang langka ya bagi banyak pihak untuk berusaha menjatuhkan sang raksasa yang biasa kita sebut Mbah Google ini. Boomingnya large language model lewat kemunculan ChatGPT itu seolah menjadi awal dari semuanya. AI chatbot menawarkan jawaban langsung atas pertanyaan yang kita ajukan tanpa harus membuka link satu persatu dan hunting membaca isinya secara manual ya, seperti yang selama ini kita lakukan di mesin pencari. Bahkan AI chatbot seperti ChatGPT bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit dan personal yang terkadang sulit ditemukan jawabannya melalui website di mesin pencari. ChatGPT pun langsung bisa mendapatkan 1 juta pengguna hanya di hari kelima setelah perilisannya. Namun sedikit berbeda dengan penguasa-penguasa market sebelumnya yang cenderung over PD dan juga santai, Google dikabarkan langsung mengeluarkan kutret atau tanda bahaya ya di internal mereka. CEO Google, Sundar Pichai, itu juga langsung mengarahkan beberapa tim untuk fokus membuat AI produk karena ada pembicaraan kalau chatbot seperti ChatGPT bisa menggantikan Google Search di kemudian hari dan bisa mengancam bisnis iklan Google yang menjadi sumber pendapatan utama mereka. Google pun langsung gerak cepat ya dengan ikut merilis AI chatbot serupa bernama Google Bard yang sayangnya di demo awal launchnya ternyata malah viral karena halusinasi parah dan akhirnya membuat saham Google terjun bebas kehilangan market value sampai $100 miliar. Popularitas Google Search sendiri masih aman karena di awal kemunculannya AI chatbot seperti ChatGPT ini belum bisa connect ke internet dan data trainingnya pun nggak up to date, jadi ya dipakai buat cari informasi, jawabannya kurang akurat, datanya kurang fresh, dan masih sering mengalami halusinasi. Orang-orang yang sebelumnya sempat mencoba pakai ChatGPT untuk mencari informasi pun kembali ke habit lamanya, yaitu pakai Google Search lagi. Tapi nggak butuh waktu lama, OpenAI akhirnya menambahkan fitur browsing ke dalam ChatGPT. Kerjasama OpenAI dan Microsoft membuat ChatGPT bisa mengakses website dan data internet secara real-time melalui Bing. Dan di saat yang hampir sama, Microsoft yang udah invest besar-besaran ke OpenAI dengan total sampai $13 miliar juga ikut menggoyang Google ya dengan merilis Bing Chat yang akhirnya jadi Microsoft Copilot, mengintegrasikan AI ke Bing sehingga orang bisa mencari informasi dan mendapatkan jawabannya secara instan lewat tanya jawab dengan hasil jawaban yang jauh lebih akurat karena menggunakan hasil pencarian real time sebagai sumber rujukannya. CEO Microsoft Satya Nadella pun di salah satu wawancara terang-terangan bilang ya kalau mereka ingin melihat Google berdansa. Secara kiasan mereka sengaja ingin menggoyang Google sebagai pemimpin pasar dan ingin membuat mereka kerepotan. But look, at the end of the day, let's not, they're the 800-pound gorilla on this, which is what they are. And I hope that with our innovation,
they will definitely want to come out and show that they can dance, and I want people to know that we made them dance, and I think that'll be a great day. Jumlah pengguna Bing pun terus meningkat teman-teman sejak adanya Microsoft Copilot, dan seolah belum puas, Microsoft juga langsung menanamkan Copilot ke dalam Windows yang membuat pengguna Windows ini bisa langsung chatting ya kalau pengen nanya-nanya atau cari informasi tanpa harus repot-repot googling. Dari akses desktop terlihat ini cukup berhasil, bisa menurunkan market share Google, di saat yang sama juga meningkatkan market share Bing. Dan Google nggak tinggal diam, mereka melawan dengan merebrand Bard jadi Gemini yang data trainingnya lebih up to date, bisa connect internet ya untuk cek fakta dan akurasi dari jawaban, langsung dikasih sumber rujukan juga dari setiap statement jawabannya, dan menanamkan Gemini ke device yang sampai saat ini Google kuasai, yaitu smartphone Android, untuk menggantikan Google Assistant. Terlihat dari data market share, untuk di ranah mobile, Google Search Engine masih mampu bertahan dan tak tergoyahkan. Nah, sadar akan momen langka ini, berbagai AI search pun bermunculan ya. Salah satu yang terbaik ada Perplexity yang menggabungkan AI chatbot dengan search engine. Kita bisa bertanya dan Perplexity akan langsung menjawab secara instan sekaligus menyertakan link rujukannya. Target market mereka sangat jelas, ingin menggantikan peran dari search engine dengan apa yang mereka sebut answer engine. Jadi mereka tidak menyebut Perplexity ini sebagai mesin pencari ya, tetapi menyebutnya sebagai mesin penjawab karena memang dia langsung menjawab apa yang kita tanya, nggak mengharuskan kita untuk cari-cari jawabannya sendiri di website. Mudahnya mendapatkan jawaban instan dengan rujukan yang akurat ini membuat jumlah pengguna Perplexity itu terus meningkat ya. Dari data yang terbaru, mereka memiliki 10 juta pengguna aktif dengan 75 juta pengunjung setiap bulannya. Indonesia bahkan jadi salah satu negara utama ya pengguna Perplexity ini, dan Perplexity mendapatkan pendanaan besar dari Nvidia, Jeff Bezos, dan yang lainnya dengan nilai valuasi yang saat ini mencapai $1 miliar. Selain Perplexity, You.com juga menyediakan search engine serupa yang berbasis AI, tetapi Google lagi-lagi gerak cepat dengan memperkenalkan Google SGE atau Search Generative Experience. Ini versi baru Google Search ya yang melibatkan generative AI untuk memberikan jawaban secara instan. Di video sebelumnya gue udah share gimana caranya supaya teman-teman bisa mencoba sendiri Google Search Generative Experience ini. Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi linknya kalau pengen nyobain sekarang. Tetapi meskipun secara teknologi Google terus keep up ya untuk melawan, ada satu tekanan lagi yang harus mereka hadapi, yaitu perubahan habit pengguna. Popularitas sosial media seperti TikTok dan Instagram sebenarnya sudah membuat habit pengguna mulai berubah. Google sendiri sudah tahu ini ya. Mereka melakukan studi dan menyatakan di kalangan anak muda, Google Search sudah mulai ditinggalkan. Hampir 40% Gen Z itu lebih suka mencari sesuatu di TikTok dan Instagram daripada di Google Search dan juga Google Maps. Saat mencari tempat makan atau tempat wisata untuk dikunjungi misalnya, mereka lebih banyak mencari rekomendasinya di sosial media daripada di Google Search. Nah, AI chatbot dan AI search ini turut menambah perubahan habit pengguna. Orang yang sebelumnya terbiasa ya mencari informasi di Google, klik link di hasil pencarian dan membaca isi tiap-tiap website yang diberikan ya untuk menemukan info yang mereka cari, sekarang jadi terbiasa langsung mendapatkan jawabannya secara instan. Efek nyatanya itu bisa terlihat dari fenomena turunnya aktivitas di Stack Overflow. Nah, kalau teman-teman adalah programmer atau yang lagi belajar coding, tentu familiar ya dengan Stack Overflow. Tiap ada kesulitan atau error saat coding, biasanya kita tinggal search saja di Google dan jawaban dari Stack Overflow jadi penyelamat. Nah, sejak kemunculan AI chatbot seperti ChatGPT, Cloud, dan yang lainnya, yang akhirnya berkembang juga jadi AI coding assistant ya, kayak GitHub Copilot dan yang lainnya, rupanya saat ada permasalahan, banyak yang mulai langsung di-assist ya oleh AI ini. Nggak lagi googling mencari solusinya, yang membuat traffic dan interaksi ke Stack Overflow juga jadi menurun. Pertanyaan baru dan jawaban baru dari user juga menurun. Belum lagi kalau di forum seperti Stack Overflow, seperti juga di forum-forum lainnya, kadang masih ada interaksi yang toxic, downvote, atau pertanyaan yang di-reject, dan lain-lain. Sedangkan kalau bertanya ke AI Assistant, maka akan langsung dijawab dan dijelaskan dengan detail tanpa penolakan. Itu baru satu contoh aja di ranah coding, tentu ada banyak contoh serupa ya di ranah yang lain. Tentu perubahan habit ini kurang bagus ya untuk bisnis Google Search yang berbasis klik dari iklan, di mana biasanya mereka menampilkan link iklan menyerupai link website hasil pencarian supaya diklik oleh pengguna. Dan perubahan habit ini tentu juga ikut membuat turunnya jumlah pengunjung ke website-website yang banyak diantaranya memasang iklan dari AdSense, di mana sebagian pendapatannya masuk juga ke kantong Google. Dan untuk bisa tetap keep up, Google terpaksa ikut permainan ini. Mereka mengikuti perubahan habit pengguna dengan merilis Gemini AI, Google SGE yang berbasis AI, meskipun di
masa depan bisa jadi mengganggu ke bisnis utama dari Google Search itu sendiri. Belum lagi mengoperasikan AI Search seperti ini secara biaya juga lebih mahal ya, karena selain diproses secara real time, LLM sampai saat ini juga masih membutuhkan resource computing yang sangat besar, terlebih untuk mesin pencari sekelas Google yang mendapatkan 3,5 miliar pencarian setiap harinya. Tetapi ada satu ancaman lagi teman-teman dari boomingnya AI yang bisa jadi mimpi buruk dari Google Search, yaitu AI spamming yang bisa mengancam kualitas hasil pencarian di Google Search itu sendiri. Seperti yang kita tahu, orang datang ke Google Search karena kualitas hasil pencariannya. Website di ranking dengan sangat baik. Kalau teman-teman adalah blogger ya atau pemilik web, pasti tahu bagaimana Google memiliki konten guideline yang sangat ketat, yang selalu nge-push kita ya untuk posting artikel yang berkualitas, yang original, dan yang benar-benar useful supaya bisa tampil di halaman awal pencarian. Nah, pengguna Google pun happy karena apa yang mereka cari rata-rata bisa mereka temukan di halaman pertama Google ya, dan website yang dibuka pun isinya bisa lengkap sesuai yang mereka cari. Di sisi lain, pemilik website pun happy karena mereka mendapatkan banyak traffic ya dari Google Search dan dapat pendapatan bagus juga dari AdSense serta yang lainnya. Tetapi munculnya LLM seperti ChatGPT, Claude, dan lain-lain itu membuat orang bisa memproduksi konten dengan sangat cepat. Bisa menulis ratusan ya, bahkan ribuan konten menggunakan AI dengan kualitas yang sepertinya bagus, tetapi belum tentu kebenarannya. Dengan kata lain, AI ini bisa menjadi mesin spam konten yang bakal mengotori hasil search dari pencarian Google, yang berpotensi membuat pengguna Google Search juga nggak happy, atau bahkan mengubah Google dari yang sebelumnya mesin pencari menjadi mesin misinformasi. Turunnya kualitas hasil pencarian Google pun mulai dikeluhkan banyak orang. Pencari mulai kesulitan ya menemukan hasil pencarian karena halaman awal Google Search didominasi oleh website-website AI spam. Karena itu Google langsung merespon. Awalnya mereka sempat melarang ya penggunaan AI untuk membuat konten dalam bentuk apapun, mungkin karena panik. Tetapi nggak lama kemudian mereka merevisi pandangan mereka dan menyatakan bahwa Google tidak melihat bagaimana konten itu dibuat, mau ditulis oleh manusia, mau ditulis dengan bantuan AI, selama konten yang dibuat itu useful, original, dan berkualitas, maka nggak masalah bagi Google. Google juga langsung merilis update algoritma ya untuk menyesuaikan dengan kondisi terbaru pasca populernya AI. Puncaknya di bulan Maret 2024 kemarin mereka merilis core update yang mungkin jadi update algoritma Google Search terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Update ini diklaim mengurangi 45% konten-konten spam, termasuk juga konten berkualitas rendah dan unoriginal ya dari hasil pencarian. Mereka juga diketahui melakukan de-index ke cukup banyak website-website spam yang mempublish konten menggunakan AI dalam skala besar. Meskipun dianggap berhasil oleh Google, tetapi banyak orang menganggap hasil pencarian Google Search itu sudah nggak sebagus dulu. Setelah update algoritma, hasil pencarian banyak didominasi oleh hasil diskusi di forum ya, seperti Reddit dan juga Quora, atau artikel-artikel media mainstream dengan bahasan umum, blog, dan website yang membahas suatu tema secara mendalam yang dibuat oleh orang-orang yang memang berkecimpung di bidangnya itu jadi jarang muncul. Google dianggap mulai kehilangan kontrol kualitas di search engine-nya sendiri, dan uniknya kondisi ini memunculkan beberapa search engine alternatif ya, seperti Kagi misalnya, yang menawarkan hasil pencarian dengan artikel-artikel berkualitas dari blog-blog yang kurang populer dan mungkin terkubur di hasil pencarian Google Search saat ini. Nah, meskipun Google Search saat ini sedang mengalami tantangan berat yang datang bertubi-tubi, tetapi satu hal yang membedakan Google dengan raksasa-raksasa lain sebelumnya adalah responnya. Google terlihat sangat cepat dan lincah dalam respon setiap tantangan yang ada. Munculnya AI chatbot, dia respon dengan merilis Google Gemini. Munculnya AI Search, dia respon dengan Google SGE. Ditanamkannya Copilot ke Windows, langsung dia respon juga dengan ditanamkannya Gemini ke Android. Dan serbuan AI spam di hasil pencarian pun langsung direspon dengan update core algoritma baru. Jangan heran jika popularitas TikTok pun membuat YouTube ikut merilis YouTube Short, karena ternyata Google memang mau beradaptasi ya dengan perubahan habit pengguna, terlepas dari orang suka atau tidak, dan inilah yang membedakan Google dengan Nokia, BlackBerry, ataupun Yahoo. Hasilnya terlihat cukup positif teman-teman, meskipun market share Google Search di desktop juga terlihat menurun ya, diambil alih oleh Bing yang terus naik, tapi di mobile mereka tak tergoyahkan, dan penggabungan market share Google Search di semua device terlihat masih cukup stabil dengan penurunan yang nggak terlalu signifikan. Pendapatan Alphabet, parent company dari Google, juga belum tergoyahkan. Di tengah serangan terhadap Google Search ini, pendapatan Google di kuartal pertama 2024 malah naik 15% ya ke 80,5 miliar dolar dengan profit bersih 23,6 miliar dolar. Ini jauh di atas ekspektasi Google, dan keuntungan operasionalnya juga meningkat dari 25% ke 32%. Uniknya, kalau kita lihat detail pendapatannya, pendapatan dari Google Search malah naik 5,8 miliar dolar atau sekitar 14% dari sebelumnya. Ini artinya
Google masih kuat baik secara market share maupun income, dan upaya Microsoft untuk membuat Google bergoyang ya, menampaknya masih belum berhasil. Tapi Google harus tetap waspada karena serangan ke search ini belum berakhir. OpenAI menggratiskan fitur browsing di ChatGPT. Dari yang sebelumnya hanya bisa diakses pengguna berbayar, sekarang pengguna gratisan pun bisa ikut menikmatinya. Dan bisa jadi ini menjadi ancaman baru ya buat keberlangsungan search konvensional. Belum lagi, lembaga research Gartner itu memprediksi di tahun 2026 jumlah pencarian di search engine itu bakal turun sampai 25% karena popularitas AI chatbot dan AI agents. Tapi ya untuk saat ini, so far Google terlihat tetap kuat, dihantam sana-sini belum terlihat goyah. Mungkin karena dia sadar ya satu-satunya cara untuk bisa menghalau mimpi buruknya adalah dengan tetap bangun dan terjaga. Waspada dengan setiap perubahan dan terus bergerak mengikuti perkembangan zaman. Itu sih teman-teman yang bisa gue share hari ini ya. Semoga aja bermanfaat. Like jika suka video ini atau subscribe biar nggak ketinggalan info menarik seputar tekno seperti ini. Gue Febian dari Kepoin Tekno pamit dulu, sampai ketemu lagi di video tekno menarik lainnya besok.